Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu." Barang siapa yang mencintai untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tabaraka wa taala pun mencintai untuk berjumpa dengannya. Wa man kariha liqa Allahi karihallahu liqa'ahu. Dan barang siapa yang membenci atau tidak suka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun membenci untuk berjumpa dengannya. Lalu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Faqultu ya Rasulullah, akarahiyatul maut? Fakulluna nakrahul maut." Aku pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang engkau maksudkan adalah membenci kematian, enggak suka mati?" Maka setiap kita tidak suka mati, karena tabiat manusia itu suka hidup, sehingga kita selalu berusaha menyelamatkan diri dari bahaya kematian. Apakah itu yang dimaksudkan? Orang yang tidak suka berjumpa dengan Allah berarti dia enggak suka mati. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa kadzalik." Bukan itu yang dimaksud. Walakinnal mu'min idza busyira birahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa'allahi fa ahabballahu liqa'ahu. Akan tetapi orang yang beriman itu apabila dia diberi kabar gembira, maksudnya di akhir hayatnya disampaikan kepadanya dia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, keridhaannya dan surganya, maka dia pun cinta untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun cinta untuk berjumpa dengannya. Wa innal kafira idza busyira bi'adzabillahi wa sakhatihi kariha liqa'allahi wa karihallahu liqa'ahu. Sedangkan orang kafir menjelang wafatnya akan dikabarkan kepadanya azab Allah yang menantinya dan kemurkaan Allah kepadanya, maka dia pun benci
untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun membenci untuk berjumpa dengannya. Jadi jemaah sekalian, ternyata yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang Allah cinta berjumpa dengannya adalah orang yang menjelang wafatnya cinta untuk berjumpa dengan Allah. Sebaliknya, orang yang Allah benci untuk berjumpa dengannya adalah orang yang menjelang wafatnya benci untuk berjumpa dengan Allah. Inilah dua macam akhir hayat. Akhir hayatnya orang yang beriman dan akhir hayatnya orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lebih detail lagi, kisah akhir hayat ini disebutkan dalam hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abdal mu'mina idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilaihi malaikatun minas sama." Sesungguhnya hamba yang beriman itu apabila di penghujung hidupnya di dunia dan di pintu gerbang memasuki kehidupan akhirat, maka para malaikat akan turun kepadanya. Inilah hari di mana manusia bisa melihat malaikat, tapi hanya berlaku baginya, yaitu orang yang hendak wafat. Dia pun bisa mendengarkan ucapan para malaikat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bentuk malaikat yang akan turun kepada orang yang beriman tersebut. Bidul wujuh, wajah-wajah mereka putih. Ka'anna wujuhahum syams, seakan-akan wajah-wajah mereka mentari yang bersinar cerah. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah. Mereka membawa kain kafan dari surga dan aroma harum dari surga. Hatta yajlisu minhu maddal basar. Kemudian mereka duduk di hadapannya sejauh matanya memandang. Thumma yaji'u malakul maut alaihi salam. Kemudian datanglah malaikat maut alaihi salam. Jadi sebelum kedatangan malaikat maut ada sekumpulan malaikat yang lain mendahului beliau. Hatta yajlisa inda ra'si, sampai malaikat maut duduk di dekat kepalanya. Fayaqul, seraya berkata, ayyatuhan nafsu thayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfirati minallahi wa ridwanin, keluarlah menuju kepada ampunan Allah dan keridhaannya. Fatakhruju tasilu kama tasilul qatra min fiyyis saqa, maka ruhnya pun keluar seperti keluarnya tetesan air
dari mulut bejana. Artinya sangat lancar, bukan berarti tidak sakit. Semua termasuk para nabi dan rasul sekalipun merasakan sakaratul maut. Dan di antara hikmahnya bagi orang yang beriman itu termasuk penghapus dosa. Karena setiap musibah yang menimpa orang beriman adalah penghapus dosa. Sebagaimana di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min musibatin tusibul muslim illa kaffarallahu anhu biha khatayahu hatta syaukati yushakuha." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali dengan sebab itu Allah hapuskan kesalahan-kesalahannya, meski hanya duri kecil yang menusuknya. Jadi kita jangan terlalu sedih andai ada saudara kita yang wafat dalam keadaan mengenaskan, tragis. Maka itu bagian dari pengampunan dosa baginya insyaallah ta'ala. Kemudian kembali kepada hadis tentang dicabutnya ruh orang yang beriman. Fayakhudhuha, malaikat maut pun menggenggam ruhnya. Fa idza akhadhaha lam yada'uha fi yadihi tarfat ain. Maka tatkala malaikat maut sudah menggenggam ruhnya, para malaikat yang datang sebelumnya tadi tidak membiarkan ruhnya tersebut di tangan malaikat maut walau hanya sekejap mata. Hatta ya'khudhuha fayaj'aluha fi dhalikal kafan wa fi dhalikal hanut. Mereka pun mengambil ruhnya lalu mereka letakkan di kafan yang mereka bawa dari surga dan aroma harum dari surga yang mereka sudah siapkan. Fadzalika qauluhu ta'ala, itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat ke-61. Tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Para utusan kami telah mewafatkannya dan mereka tidak menyia-nyiakan tugas mereka. Wa yakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin wujidat ala wajhil ard. Dia pun keluar dari bumi ini dengan aroma yang paling harum, aroma misk yang pernah ada di muka bumi ini. Kemana dia dibawa? Ke atas langit sampai menembus langit yang ketujuh untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kedatangan malaikat ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Fussilat ayat ke-30. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikatuh, maka para malaikat akan turun kepada mereka. Para ulama ahli tafsir menjelaskan maksud ayat ini, malaikat akan turun di akhir hayat mereka, sebagaimana diterangkan dalam hadis-hadis. Mereka bisa melihat malaikat tersebut dan mendengarkan ucapan malaikat. Lalu malaikat akan mengatakan kepada mereka 3 kalimat. Kalimat yang pertama masih di surat Fussilat ayat ke-30. Alla takhafu, kamu jangan takut. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala
sudah memberikan kepadamu jaminan keamanan dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, baik azab sakitnya sakaratul maut, karena orang kafir itu dimulai azabnya saat sakaratul maut dengan sangat dahsyat, maupun azab kubur, maupun azab di padang mahsyar, maupun azab neraka. Ini kalimat yang pertama. Yang kedua, wala tahzanu, dan jangan pula kamu bersedih hati. Maksudnya kata para ulama ahli tafsir, kamu nggak usah khawatir dengan orang-orang yang kamu cintai, keluargamu dan juga hartamu yang kamu tinggalkan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menjaganya. Maka jemaah sekalian, di sini kita bisa memetik pelajaran. Sesungguhnya sebaik-baik penjagaan untuk diri, keluarga dan harta kita adalah menjaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, iman dan takwa kita kepadanya. Meskipun kita sudah pergi meninggalkan dunia ini, Allah akan menjaga keluarga kita dan harta kita. Sebagaimana di ayat yang lain di surat Al-Kahfi tentang kisah dua anak yatim yang dijaga oleh Allah, harta keduanya juga dijaga. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan apa sebabnya. Wa kana abuhuma solihah, karena orang tua kedua anak itu adalah orang soleh. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hufidha bisalahi abawaihima, kedua anak itu dijaga oleh Allah karena kesolehan kedua orang tuanya. Kalimat yang ketiga, lanjutan surat Fussilat ayat ke-30. Para malaikat pun berkata kepadanya, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Maka jemaah sekalian, ketika itu hilanglah rasa takutnya, hilang pula kesedihannya, berganti dengan kegembiraan, sehingga sakitnya sakaratul maut seakan terlupakan. Saat itulah dia cinta untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun cinta untuk berjumpa dengannya. Namun di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan sifat orang yang akan didatangi oleh para malaikat dan menyampaikan tiga kalimat ini adalah innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Apa makna ayat ini? Ada tiga penafsiran dan semuanya saling melengkapi, yang diriwayatkan dari salaf dan dijelaskan oleh para imam ahli tafsir. Penafsiran yang pertama, maknanya adalah mereka tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau menjelaskan maksud ayat ini adalah orang-orang yang tidak berbuat dosa syirik, karena dosa syirik itu penghancur keimanan dan perusak amalan, sehingga pelakunya apabila tidak bertobat sampai mati
dia tidak akan selamat. Sebaliknya, orang yang membersihkan dirinya dari semua dosa kesyirikan dan kekufuran sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia pasti selamat. Sebagaimana Allah kabarkan juga di surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan sedikit pun, maka mereka itulah yang akan diberikan keamanan dari azab Allah, dan mereka itulah yang mendapatkan hidayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wa haqqul ibadi 'ala Allahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas para hamba, hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Setelah sebelumnya beliau mengatakan, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla haqqul ibadi 'ala Allah haqqullahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas para hamba, mereka beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi ini makna yang pertama, orang yang akan Allah cinta berjumpa dengannya adalah yang tidak berbuat dosa syirik, maka dia pasti selamat. Tidak mungkin tidak. Ini syarat keselamatan saat seseorang berjumpa dengan Allah. Meskipun dia membawa seluruh kebaikan, tanpa membawa dosa sedikit pun, kecuali satu saja dosanya, yaitu dosa syirik, maka dia nggak mungkin selamat. Dia tidak mungkin selamat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Barang siapa mati dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk neraka. Penafsiran yang kedua, mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Inilah yang dimaksud dengan orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Berarti mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena inilah hakikat ibadah. Sebagaimana kata Imam Mujahid rahimahullah ketika beliau menafsirkan surat Az-Zariyat ayat ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun," dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, illa li'amurahum wa anhahum. Maknanya adalah kecuali aku perintahkan mereka dan aku larang mereka. Berarti ibadah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tentu bukan bermakna kita menjadi orang suci yang tidak mungkin terjerumus dosa, tetapi orang yang Allah cinta berjumpa dengannya, apabila dia terjerumus dosa, dia segera bertobat. Sebagaimana di surat Ali Imran Allah sebutkan di antara sifat orang-orang yang bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang
apabila melakukan perbuatan keji atau menzolimi diri mereka sendiri, maka mereka segera ingat Allah. Kemudian mereka memohon ampun atas dosa-dosa mereka, dan siapakah yang mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosa itu dalam keadaan mereka mengetahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam selalu berbuat dosa, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah yang selalu bertobat. Fun. Ini makna yang kedua. Penafsiran yang ketiga dijelaskan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau. Yang dimaksud dengan orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, adalah yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memenuhi dua syarat. Yang pertama, keikhlasan, yaitu dengan niat semata-mata untuk mendapatkan balasan dari Allah. Tidak sedikit pun mereka mengharapkan balasan dari selain Allah. Apakah balasan berupa dunia maupun pujian. Yang kedua, sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah dua syarat diterimanya amal ibadah kita. Apabila satu dari dua syarat ini tidak terpenuhi, maka amal ibadah seseorang tertolak. Jadi orang yang Allah cinta berjumpa dengannya, apabila dalam ibadahnya dia penuhi dua syarat ini. Jadi kalau begitu, dia bukan sekedar rajin ibadah. Orang yang Allah cinta berjumpa dengannya bukan orang yang sekedar rajin ibadah, tapi ibadahnya dengan memenuhi dua syarat, ikhlas dan ittiba. Karena ikhlas adalah syarat diterimanya ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat. Barang siapa yang niatnya ikhlas, maka dia dapat pahala. Barang siapa yang tidak ikhlas, dia bukan saja tidak dapat pahala, tapi dia mendapatkan dosa dan amalannya tertolak, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula syarat yang kedua, meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan inilah makna surat Al-Kahfi ayat 110. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya. Maksudnya perjumpaan dalam keadaan Allah merahmatinya, bukan berjumpa dalam keadaan Allah murka kepadanya. Maka apa yang harus dia lakukan? Falyamal amalan sholiha, hendaklah dia beramal soleh. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam tafsir ayat ini, yang dimaksud dengan amal soleh adalah amalan yang sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, amalan yang tidak sesuai petunjuk beliau itu tertolak. Berarti itu bukan amal soleh, melainkan itu amal yang salah, amal yang batil. Meskipun perasaan kita mengatakan baik, akal kita menilai baik, atau mayoritas orang menganggap baik,
atau sudah diwariskan turun-temurun. Namun kalau tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW, maka itu bukan amal soleh. Kemudian lanjutan ayat, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya. Artinya dia ikhlas, dia tujukan ibadahnya hanya untuk Allah semata, dan dia pun hanya mengharapkan balasan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dia tidak melakukan syirik, baik syirik besar yang akan menghancurkan seluruh amalannya, maupun syirik kecil seperti riya yang akan menghancurkan amalan yang menyertainya. Jadi penafsiran yang ketiga persis seperti makna yang terkandung dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Jadi inilah amalan-amalan orang-orang yang Allah akan mencintai untuk berjumpa dengan mereka, dan mereka pun cinta berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, dalam lanjutan hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan akhir kehidupan orang kafir. Beliau bersabda, wa innal abdal kafir wa fi riwayatin al-fajir, sesungguhnya seorang hamba yang kafir, dalam riwayat yang lain hamba yang fajir, yang suka berbuat dosa. Idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilaihi minas sama'i malaikatun. Apabila di penghujung hayatnya, di kehidupan dunia ini, dan akan memasuki pintu gerbang kehidupan akhirat, akan turun kepadanya malaikat dari langit. Jadi sama, orang kafir pun didatangi malaikat menjelang wafatnya, tapi malaikatnya berbeda. Kata Nabi SAW, giladun shidadun, malaikat tersebut keras lagi kasar. Sudul wujuh, wajah-wajah mereka hitam. Thumma ma'ahumul masuh minan nar, mereka membawa bejana dari neraka. Fayajlisuna minhu maddal basar, mereka pun duduk di hadapannya sejauh matanya memandang. Thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa inda ra'si, kemudian barulah datang malaikat maut lalu duduk di dekat kepalanya. Fayaqul, seraya berkata, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, ukhruji ila sakhati minallahi wa ghadabin, keluarlah menuju kepada murka Allah dan kemarahannya. Itulah kata Nabi SAW tadi, dia pun benci untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah pun benci untuk berjumpa dengannya. Qala, kemudian dalam lanjutan hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, fatafarraqa fi jasadihi, ruhnya pun berpencar ke jasadnya. Fayantazi'uha, malaikat maut pun menariknya secara paksa. Inilah jamaah sekalian awal daripada azab. Malaikat maut menariknya dengan keras. Kama yuntaza'u sufut al-kathiru syu'ab minas sufil mablul, seperti ditariknya besi panjang yang bercabang-cabang yang dililit oleh kulit yang basah, dan cabang besi itu banyak. Bayangkan jemaah sekalian, besi panjang
memiliki banyak cabang, kemudian dililit dengan kulit yang basah, kemudian besi itu ditarik tanpa membuka lilitan kulit dengan tarikan yang sangat keras, maka kulit itu pun akan tercabik-cabik. Itulah yang terjadi pada dirinya. Fatuqatta'u ma'aha al-uruq wal asab. Maka tatkala ruhnya ditarik, terputus-putuslah urat-uratnya dan persendiannya. Inilah dahsyatnya kematian orang kafir. Dan itu pun bagian dari rahmat untuk mereka. Maksudnya gimana? Azab mereka baru dimulai. Selama hidup di dunia belum diazab, sehingga mereka merasakan dunia ini bagaikan surga, memperturutkan hawa nafsu semau mereka. Dan itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat, kasih sayang untuk seluruh makhluk. Sehingga Islam disebut agama rahmatan lil alamin. Apa maknanya Islam rahmatan lil alamin? Mencakup dua makna. Yang pertama, orang yang masuk Islam mengikuti dakwah Nabi Muhammad SAW, meninggalkan semua agama kekufuran, dialah yang akan mendapatkan rahmat. Inilah makna Islam rahmatan lil alamin. Kita menebarkan rahmat Islam berarti kita ngajak orang masuk Islam supaya dapat rahmat Allah di dunia. Rahmat Allah yang terbesar adalah hidayah, dan di akhirat rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah surga. Sebagaimana di hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada surga, "Anti rahmati arhamu biki man asya min ibadi." Wahai surga, engkau adalah rahmatku, aku rahmati denganmu hamba-hambaku yang aku kehendaki, yaitu hamba-hamba yang beriman. Tapi oleh orang-orang liberal, makna Islam rahmatan lil alamin malah dibalik oleh mereka. Kata mereka, karena Islam rahmatan lil alamin, jadi jangan menyalahkan agama lain. Justru makna ayat, karena agama lain itu salah, beragama dengan selain Islam menjerumuskan ke neraka, kepada murka Allah, maka kita ajak dia masuk Islam supaya dapat rahmat Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala pun telah menegaskan, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi di sisinya hanyalah Islam. Juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama baginya, tidak akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Jadi enggak mungkin selamat apabila dia tidak masuk Islam. Dia tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, sudah masuk Isya? Masuk? Silakan azan dulu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar,
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Salat al-Fatihah. Makna yang kedua jamaah sekalian, yang dimaksud Islam rahmatan lil alamin, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat bagi seluruh makhluk, adalah orang-orang kafir pun kecipratan rahmat, yaitu mereka ditunda azabnya. Beda dengan orang-orang kafir pada umat-umat terdahulu yang menentang para nabi mereka, itu langsung Allah azab, bahkan sampai habis. Seperti umat yang menentang Nabi Nuh alaihi salam. Begitu pula umat yang menentang Nabi Lut alaihi salam, itu langsung diazab, dihabisi semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang-orang pembela LGBT lalu dia nggak percaya mereka akan diazab sebagaimana kisah kaum Lut, maka kita katakan azab mereka memang ditunda. Sampai kapan? Sampai hari kematian mereka. Sampai hari kematian orang-orang yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itulah dimulai azab mereka. Tapi sakitnya sakaratul maut mereka itu belum seberapa dibandingkan azab berikutnya. Apa azab berikutnya? Ruh orang kafir ini dibawa oleh malaikat yang membawa bejana dari neraka. Disitulah diletakkan ruhnya, dibawa ke atas untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jangankan naik sampai langit yang ketujuh, langit pertama pun tidak dibukakan untuknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca
surat Al-A'raf ayat 40 tentang mereka yang tertolak di pintu langit. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga sampai onta bisa masuk ke lubang jarum. Artinya mustahil mereka masuk surga. Allah sudah tetapkan mereka kekal di dalam neraka. Jadi dalam ayat ini disebutkan ditutup untuk mereka pintu-pintu langit, tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Artinya tidak dibuka beneran, karena Allah benci untuk berjumpa dengannya. Meskipun ayat ini juga memiliki makna yang kedua, penafsiran yang lain, dan makna ini juga benar, yaitu maksud tidak dibuka pintu-pintu langit untuk mereka adalah amalan-amalan mereka tertolak. Sebab setiap amal soleh kita naik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam surat Fatir ayat ke-10, ilaihi yas'adul kalimu tayyib wal amal soleh yarfa'uhu. Kepadanya lah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kalimat yang baik itu naik, dan amal soleh dia angkat kepadanya. Maka semasa hidup juga ditutup pintu langit untuk mereka, yaitu amal soleh mereka tidak naik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena terhalangi oleh dosa-dosa kekafiran yang mereka lakukan. Inilah bahaya perbuatan dosa kekafiran. Dan di ayat ini, di surat Al-A'raf ayat ke-40, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan secara khusus dua dosa kekafiran. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya. Apa maknanya jemaah sekalian? Lalu apa bedanya mendustakan dan menyombongkan diri? Mendustakan itu, contoh orang yang mengatakan haji itu bukan syariat Islam, cuma kebiasaan orang Arab. Jilbab itu bukan ajaran Islam, hanya tradisi orang Arab. Jadi dia tidak mengakui itu sebagai ajaran Islam. Maka itulah orang yang mendustakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan menyombongkan diri, dia masih mengakui itu ajaran Islam, tapi dia mengatakan sekarang sudah nggak relevan. Betul, waris itu ajaran Islam, tapi zaman sekarang sudah nggak relevan. Begitu pula hubungan sesama jenis, homoseksual, LGBT, itu memang dilarang dalam Islam, tapi sekarang sudah nggak relevan, sudah patut disahkan nikah sejenis. Maka dia adalah orang yang menyombongkan diri. Maka kata Allah, tidak akan dibuka pintu-pintu langit untuk mereka. Artinya selama mereka masih hidup, amalan mereka tidak diterima dan tidak sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika mati, Allah tidak mau berjumpa dengan mereka. Mereka pun nggak mau berjumpa dengan Allah karena takut murka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ditutup untuk mereka pintu langit. Kemudian apa yang terjadi bagi mereka? Mereka pun dilempar
dari langit itu, dari depan pintu langit sampai ke bumi untuk menyatu dengan jasad mereka kembali. Dan Nabi SAW membaca surat Al-Hajj ayat ke-31 tentang pelemparan ini. Itu jarak yang sangat jauh. Kalau dibuat bangunan mungkin ribuan atau mungkin jutaan atau triliunan lantai dari bumi baru sampai ke depan pintu langit. Dibuang dia dari jarak yang sangat jauh tersebut. Di surat Al-Hajj ayat ke-31 Allah sebutkan tentang ini. Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu tayr aw tahwi bihi rih fi makanin sahiq. Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka seakan dia jatuh dari langit kemudian disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin sampai ke tempat yang sangat jauh. Ternyata makna ayat ini, dia dilempar beneran sampai ke tempat yang sangat jauh, dari dekat langit sampai ke bumi, untuk menyatu kembali dengan jasadnya, berhadapan dengan malaikat Munkar dan Nakir, kemudian mendapatkan azab kubur. Jadi azab yang menantinya setelah mati itu jauh lebih dahsyat. Azab kubur jauh lebih dahsyat dari semua penderitaan di muka bumi ini. Dan azab di padang mahsyar lebih dahsyat lagi daripada azab kubur. Dan azab neraka lebih dahsyat lagi daripada azab di padang mahsyar. Oleh karena itu jemaah sekalian, Rasulullah SAW pernah bersabda, la tusyrik billahi syai'an wa in kuti'ta wa hurrikta. Janganlah engkau mempersekutukan Allah sedikit pun, meskipun kamu dibunuh dengan cara yang paling kejam, yaitu dicincang-cincang ataupun dibakar. Artinya jemaah sekalian, semua penderitaan di dunia ini nggak ada apa-apanya. Jangan kita demi kebahagiaan sebentar di dunia ini lalu kita gadaikan akidah kita demi selamat dari penderitaan di dunia. Semua penderitaan di dunia nggak ada apa-apanya, meskipun itu adalah kematian yang paling tragis, yang paling menderita. Kata Nabi SAW, jangan sekali-kali kamu persekutukan Allah meskipun kamu dibunuh dengan cara yang paling menderita, dicincang-cincang atau dibakar hidup-hidup. Kenapa? Azab karena dosa syirik di alam kubur bahkan sudah dimulai saat kematian seseorang, itu jauh lebih pedih dan sifatnya kekal abadi. Sementara penderitaan dunia ini sifatnya sementara, nggak akan kekal abadi. Ketika seseorang wafat, berpisah ruh dari jasadnya, hilang semua penderitaannya di dunia. Tidak ada rasa sakit yang kita derita di dunia ini yang terbawa setelah mati, tidak ada. Semua penyakit apapun sembuh kalau ruh sudah berpisah dari jasad. Sampai kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, andai kita lihat tragisnya kematian orang beriman dibakar hidup-hidup, meskipun kita melihat jasadnya masih terbakar, tapi ruhnya sudah berpisah dari tubuh, dia sudah merasakan nikmat yang sangat besar. Malaikat sudah menyambutnya dan ruhnya diletakkan di dalam bejana yang mereka sediakan dari surga yang aromanya sangat harum.
Jadi jemaah sekalian, inilah ruh orang kafir, ruh orang yang Allah benci untuk berjumpa dengannya. Walhamdulillah, semoga bermanfaat. Mungkin ada sedikit waktu tanya jawab, saya persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua apa, Pak? Baik. Jadi pertanyaan beliau, apakah setelah di alam kubur orang-orang yang mendapatkan azab itu menyesal? Bahkan masih di dunia pun, di akhir hayat mereka menyesal. Dan dua penyesalan ini Allah sebut dalam Al-Quran. Yang pertama, di hari kematian mereka, apa yang mereka katakan? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ila ajalin qarib. Wahai Rabbku, tundalah kematianku meskipun sebentar. Bayangkan jemaah sekalian, saking ingin ditunda kematiannya, dia tidak minta lama. Dia katakan meskipun hanya sebentar saja. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Rabbku, tundalah kematianku walaupun hanya sebentar. Apa yang ingin dia lakukan? Kalau Allah beri kesempatan hidup lagi, apakah untuk menikmati hartanya? Atau bersama orang-orang yang dia cintai? Tidak. Semua itu sudah dia lupakan saat itu. Yang dia inginkan adalah fa'asaddaqa wa aku minas salihin, agar aku bisa bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang beramal soleh. Ini hari kematiannya. Namun Allah menegaskan, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila telah datang ajalnya. Ini di surat Al-Munafiqun ayat ke-10 dan ke-11. Kemudian dia memohon lagi dengan penuh penyesalan ketika sudah di alam kubur. Allah sebutkan di surat Al-Mu'minun ayat 99-100, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un, sampai apabila kematian sudah mendatangi salah seorang dari mereka, ia pun berkata, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima tarakt, agar aku bisa beramal soleh pada kehidupan yang sudah aku tinggalkan. Inilah penyesalan di alam kubur. Minta dikembalikan ke dunia untuk beramal soleh. Tadi sudah kita sebutkan apa yang dimaksud dengan amal soleh. Amalan yang sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibangun di atas dasar ikhlas. Namun apa jawaban Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak. Itu hanyalah kalimat yang dia katakan saja, tidak akan mungkin dikabulkan.
wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka ada barzakh, ada dinding pembatas sampai hari kebangkitan. Artinya tidak ada orang yang sudah masuk ke alam barzakh, alam kubur, yang bisa kembali ke dunia ini. Oleh karena itu, meyakini atau mempercayai masih ada arwah gentayangan bertentangan dengan ayat ini. Tapi kenapa bentuknya persis seperti ketika dia masih hidup? Wajahnya, suaranya, bahkan bisa menceritakan kisah hidupnya. Maka jemaah sekalian, itu hanyalah permainan setan yang meniru-niru orang yang sudah mati. Sebagaimana Nabi SAW mengabarkan, Dajjal menggunakan cara ini untuk menyesatkan orang. Orang yang tidak mau beriman kepada Dajjal, kata Dajjal, mau enggak aku hidupkan ayah dan ibumu? Kalau aku bisa melakukannya, apakah kamu akan beriman kepadaku? Kata dia, ya. Maka Dajjal pun mendatangkan ayah dan ibunya yang sudah wafat. Kata Nabi SAW, itu sebenarnya hanya setan laki-laki dan setan perempuan, sehingga orang itu pun tersesat. Itu tujuannya. Kalau kita percaya dia masih gentayangan, maka kita tersesat, bertentangan dengan akidah yang benar yang disebutkan dalam Al-Quran. Penyesalan mereka belum berakhir. Sampai di neraka pun mereka masih meratapi dan memohon agar dikeluarkan dari neraka, dikembalikan ke dunia. Namun itu semuanya penyesalan yang sudah terlambat. Pertanyaan yang kedua, apakah perjumpaan setelah mati sama dengan perjumpaan ketika dibangkitkan? Itu maksudnya ketika masuk surga? Tentu tidak sama. Tentu tidak sama. Berjumpa dengan Allah setelah mati itu adalah suatu kenikmatan. Karena itu juga tanda orang yang beriman. Tapi kenikmatan ketika itu belum Allah sempurnakan. Sedangkan di surga sudah Allah sempurnakan nikmatnya, sehingga berjumpa dengan Allah di surga itulah nikmat terbesar untuk para penghuni surga. Wallahu alam. Al-Quran itu bisa menjadi hujah yang membelamu atau menuntutmu. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika ada seseorang yang bacaannya bagus, hafalannya banyak, tapi kemudian ada beberapa dia menyelisih apa yang dia baca dari ayat-ayat Al-Quran? Apakah masuk ke hadis tadi? Baik. Jadi pertanyaan beliau tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Al-Quran itu bisa menjadi hujjah untuk membelamu atau memberatkanmu. Maka makna hadis ini, kalau Al-Quran kita amalkan menjadi hujjah membela kita. Tapi kalau kita nggak amalkan, meskipun kita rajin membacanya dan menghafalnya, maka dia akan menjadi hujjah untuk memberatkan kita. Justru orang yang termasuk pertama dilempar ke neraka adalah yang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Dan itulah sifatnya orang-orang Yahudi yang membuat Allah murka. Tahu ilmunya tapi mereka menentang ilmu tersebut dan tidak mau mengamalkannya. Sebaliknya sifat Nasrani, mereka suka beramal tapi tanpa
ilmu. Jadi Al-Quran akan memberatkannya di akhirat kelak apabila dia tidak mengamalkannya. Wallahu alam. Mengapa ruh dicabut kemudian dimasukkan lagi ke jasad? Kalau jasadnya hancur bagaimana? Pertama, pembicaraan tentang ruh dan kondisi jasad di alam kubur itu adalah pembicaraan gaib. Kita nggak bisa menjelaskan gimana atau seperti apa kecuali berdasarkan wahyu, berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena akal kita tidak sanggup untuk bisa menjelaskannya. Itu perkara gaib, hanya bisa kita tahu berdasarkan dalil. Maka dalil yang mengatakan ruhnya dicabut, kemudian setelah dimasukkan jasadnya ke kuburannya, ruhnya dikembalikan lagi sehingga dia hidup lagi, tapi dengan kehidupan yang berbeda, kehidupan di alam barzakh, sehingga kita nggak perlu mengirim tabung oksigen meskipun dia hidup lagi di dalam kubur, nggak ada oksigen masuk, nggak perlu. Kehidupannya sudah berbeda, nggak sama dengan kehidupan kita, alamnya sudah lain. Meskipun kita ketika gali kuburannya, lihat jasadnya, nggak ada turuhnya, nggak bisa bergerak, karena kehidupannya sudah beda, nggak bisa kita lihat lagi. Jadi di sini mata kepala kita dan akal kita tidak sanggup untuk melihatnya, karena dia sudah berada di alam lain, alam barzakh. Dan barzakh itu artinya dinding pemisah yang memisahkan antara penghuni dunia dan penghuni kubur. Kemudian kalau nggak disatukan lagi, bagi orang beriman berarti nggak dapat nikmat dong. Kan dalil-dalil tentang nikmat kubur sangat banyak. Maka nikmat itu akan dirasakan oleh orang yang beriman dengan ruh dan jasadnya. Sebaliknya, orang kafir mendapatkan azab dengan ruh dan jasadnya di alam kubur. Adapun soal jasadnya hancur, misalkan rusak terbakar api atau hilang ditelan hewan buas, itu nggak ada pengaruh sama sekali. Tetap kita yakini seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah menyebutkan azab kubur yang menimpa Fir'aun dan bala tentaranya. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwa wa ashiya wa yawma taqumu sa'ah adkhilu ala fir'aun asyaddal adzab. Mereka dibakar api setiap hari, pagi dan petang, dan kelak di hari kiamat, kata Allah, masukkan bala tentara Fir'aun kepada azab yang paling pedih. Jadi disebutkan dalam ayat ini dua azab. Pertama, azab setiap hari. Yang kedua, azab neraka. Berarti yang dimaksud azab setiap hari adalah azab kubur, sebagaimana juga dijelaskan para ulama ahli tafsir. Padahal Fir'aun dan bala tentaranya tidak ada kuburannya, mereka hilang di lautan, entah dimakan ikan atau entah kemana. Tapi Allah maha mampu menimpakan azab kubur pada ruh
dan jasad mereka. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.